Bab 1013. Kerja bagus. Baik, biarkan dia menanganinya sendiri. Dia adalah wanita Colden Ye, bagaimana mungkin dia tidak bisa menangani hal-hal kecil. Meskipun Colden Ye tidak ingin Audrey Han bekerja terlalu keras, tetapi Audrey Han sangat keras kepala. Jika Colden Ye terlalu bersikeras terhadapnya, itu hanya akan menjadi bumerang. Jadi, jika Colden Ye ingin membantunya, dia hanya bisa melakukannya diam-diam. Setelah masuk ke dalam mobil, Audrey Han mengencangkan sabuk pengamannya, dan kemudian terdiam. Meskipun dia telah membuat banyak alasan untuk dirinya sendiri ketika dia berada di kantor, namun hatinya masih dihantui oleh masalah Sally Meng sepanjang sore. Tidak ada yang lain. Jika dia bukan Sally Meng, Audrey Han akan merasa kasihan pada gadis itu, karena bagaimanapun, itu bukan utangnya, itu adalah kesalahan ayahnya. Bahkan meski Sally Meng melakukan hal kotor, tapi dia melakukannya karena tidak dapat menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalahnya selain menjual tubuhnya dengan memikirkan bahwa dia mungkin dilecehkan oleh sekelompok pria itu. Sebuah gambar muncul di benak Audrey Han, dan kemudian kepalanya mulai sakit tak tertahankan. Napasnya menjadi sedikit tidak stabil. Mobil berhenti di pinggir jalan, sebuah tangan mendekat dan memegang dahinya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tangan itu lebar dan hangat, dan seolah menariknya kembali dari kegelapan ke cahaya. Audrey Han segera membuka matanya dan menggenggam tangan itu dengan erat seperti sedang memegang sesuatu yang telah menyelamatkan nyawanya. "Colden." Dia memanggil nama Colden Ye dan menolehkan kepalanya ke samping untuk menatapnya. Mata Colden Ye menatapnya dengan cemas, mata gelap itu hanya terdapat sorot tatapan perhatian dan kecemasan, tidak ada yang lain. Audrey Han tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Mulutnya tidak bekerja sama dengan baik dengan otaknya dan tiba-tiba saja berkata, "Aku ingin bertemu Arthur." Mata Colden Ye sedikit menyipit, setelah beberapa saat, dia mengubah arah tangannya dan membelai wajah Audrey Han dengan lembut. "Oke." Dia menduga ada sesuatu, tetapi Audrey Han tidak ingin mengatakannya, dan dirinya juga tidak ingin memaksanya. Sekarang dia berkata pada dirinya dan Colden Ye hanya bisa mengiyakannya. Mobil itu berbalik, Colden Ye menelepon Arthur Xiao dan bertanya di mana dia. Arthur Xiao tengah mengurus urusan Sally Meng, karena Audrey Han menyuruhnya untuk tidak memberitahu Colden Ye tentang hal itu, jadi dia menjawab dengan sangat berhati-hati, tetapi pada saat ini, Colden Ye tiba-tiba menelepon untuk menanyakan di mana dia. Setelah mendengar pertanyaannya, Arthur Xiao menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tapi di hadapan Colden Ye, Arthur Xiao tidak berani berbohong secara terang-terangan, jadi dia berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Muda Ye. Aku sedang mengurus masalah pribadi." "Urusan pribadi?" Colden Ye mengerutkan alisnya dalam-dalam dan mendengus, "Urusan pribadi apa yang membuatmu tergagap?" Arthur Xiao. Tuan Muda Ye, hal ini sepertinya. Laporkan lokasimu segera." "Tuan Muda Ye." Arthur Xiao sedikit kesulitan. "Arthur, sejak kapan kamu juga menyembunyikan sesuatu dariku?" Meskipun nada Colden Ye terdengar datar, namun Arthur Xiao entah bagaimana merasa punggungnya dingin dan merinding. Dia sudah bekerja dengan Colden Ye untuk waktu yang lama, apa yang paling dia takuti adalah sikapnya yang tenang tapi mengancam seperti ini. Beberapa orang akan benar-benar meluapkan emosi mereka ketika sedang marah, sedangkan Tuan Muda Ye tergolong ke dalam jenis yang tampaknya tidak marah, tetapi entah bagaimana caranya dia membuat orang merasa takut dan tertekan karena suatu alasan. Audrey Han akhirnya tidak tahan lagi mendengarnya, dia melirik Colden Ye tidak berdaya, "Aku yang menyuruhnya untuk tidak memberitahumu, dia telah berjanji padaku, jadi dia harus menjadi orang yang bisa dipercaya." Setelah menjelaskan, Audrey Han membesarkan suaranya dan berkata, "Arthur, ini aku, di mana kamu sekarang? Kirim lokasimu sekarang, kami akan menghampirimu." "Nyonya muda." Mendengar suara Audrey Han, Arthur Xiao merasa lega dan tidak tergagap lagi. Tak hanya itu,
ia juga dengan cepat mengiyakan akan mengirimkan lokasinya sekarang. Setelah menutup telepon, suasana hati Golden Ye sedikit rumit. Arthur Xiao. Bukankah dia asistennya? Apa dia sudah tidak bisa diandalkan sekarang? Kamu tidak merasa kesal, kan? Audrey Han tiba-tiba bertanya ketika Golden Ye sedang tenggelam dalam pikirannya. Golden Ye kembali sadar dari pikirannya dan berkata pelan, "Tidak, untuk apa aku merasa kesal? Arthur adalah asistenku, memang sudah seharusnya dia menuruti perintahmu." Audrey Han tidak menjawabnya. Apakah firasatnya salah? Mengapa dia merasa ada yang salah? Bagaimanapun juga, Arthur Xiao adalah asisten Golden Ye, jadi Audrey Han membantunya menjelaskan, "Aku yang memintanya untuk merahasiakannya, meskipun dia adalah asistenmu, dia bukanlah orang yang tidak dapat dipercaya, jadi kamu jangan menyalahkan dia, salahkan aku." "Apa yang kamu bicarakan?" Golden Ye meliriknya tak berdaya, dia juga bukannya menurut pada orang lain, bagaimana aku bisa keberatan jika yang dia turuti adalah ucapanmu? Golden Ye membawa mereka sampai ke tujuan, tetapi ternyata itu adalah rumah sakit jiwa. Ketika Audrey Han melihat kata-kata, rumah sakit jiwa, suasana hatinya sedikit rumit. Sebelumnya dia telah menebak apakah kondisi mental Sally Meng sedang dalam kondisi yang tidak baik, sekarang sepertinya. Semua ini benar-benar seperti yang dia duga. Dalam situasi seperti itu, kesehatan mentalnya terganggu. "Tuan Muda Ye, Nyonya Muda." Arthur Xiao menyapa mereka, sebenarnya, dia tidak pernah berniat untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Karena dia adalah orang gila, si orang gila yang menyakiti Nyonya Mudanya sebelumnya, Arthur Xiao ingin membawanya ke tempat lain dan mencari seseorang untuk mengawasinya sementara, memastikan dia tidak berpura-pura gila dan tidak merencanakan hal jahat pada Nyonya Mudanya. Tetapi percakapan dengan Nyonya Muda di sore hari mengubah pikiran Arthur Xiao. Nyonya Muda adalah orang yang baik hati, bahkan terhadap Sally Meng musuhnya sekalipun, bagaimanapun juga dia juga sangat menderita. Meskipun dia tidak berniat untuk membantu, setidaknya membawanya ke rumah sakit jiwa adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuknya. "Arthur, bagaimana keadaannya?" "Nyonya Muda, dia ada di dalam. Dia membuat keributan dari tadi, para dokter tidak berdaya dibuatnya, jadi mereka memberinya obat penenang, sekarang dia sudah tertidur." Audrey Han menggigit bibir bawahnya pelan, dia sedang tidur. "Lalu, bisakah aku masuk dan melihatnya?" Mendengar ini, Arthur Xiao ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan berdiskusi dengan orang-orang yang di dalam, kemudian dia kembali dan berkata, "Nyonya Muda bisa melihatnya sebentar, tetapi mohon berdiri dan melihatnya dari luar saja, sehingga dia tidak akan bangun dan menyakiti Nyonya Muda." "Oke, terima kasih." Audrey Han segera berjalan masuk, tentu saja Golden Ye merasa khawatir membiarkannya pergi sendirian, jadi dia melangkah maju mengikuti di belakang. Ketika Golden Ye melewati Arthur Xiao, dia memujinya. "Kerja bagus." Suara itu masuk ke telinganya dengan ringan, terasa sedikit sejuk, tapi setajam pisau. Arthur Xiao menelan seteguk air liur tanpa sadar. Tuan Muda Ye memuji dia atas kinerja baiknya. Itu tidak terdengar seperti memuji, apakah Golden Ye sengaja mengatakan hal yang sebaliknya? Karena sebenarnya, dia telah sangat menyinggung Tuan Muda Ye. Suasana hati Arthur Xiao menjadi sangat rumit dalam sekejap, tapi dia tetap mengeraskan kepala dan mengikutinya dari belakang. Bersambung.